Eh, Ketemu lagi pada kesempatan kali ini dan kesempatan ini kita akan melihat kembali penggunaan Mendeley Reference Manager karena sesuai dengan apa yang pernah terungkap bahwa Mendeley Reference Manager ini akan mengalami penyesuaian ataupun perubahan berkaitan dengan programnya dan sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Elsevier, pemilik Mendeley Desktop itu dihentikan per bulan uh, September akhir, jadi memasuki bulan Oktober itu Mendeley Desktop itu tidak operasional, tidak bisa di-download lagi walaupun versi lama yang sudah terinstall di kita itu tetap masih bisa digunakan. Nah, untuk itu untuk mendapatkan Mendeley Reference Manager yang baru, maka kita boleh mendownloadnya dari website Mendeley dengan cara kita bisa di sini download Mendeley dan tempat kita mendownload Mendeley adalah yang di sini. Ya, saya sudah melakukan updating sebenarnya dari desktop yang lama, menjadi Mendeley Reference Manager untuk desktop Windows. Jadi kita silakan mendownload dari sini. Tapi ada hal yang harus diperhatikan bahwa dalam mendownload maka Mendeley akan meminta akun Microsoft kita, ya. Jadi akun Microsoft kita dalam pengertian di sini adalah bahwa kita harus mendaftar di Microsoft. Dan biasanya kalau kita menggunakan Office yang berbayar, atau dalam pengertian kita dapatkan bersamaan dengan paket laptop ataupun desktop yang kita beli, maka kita harus mendaftarkan akun Microsoft kita dengan menggunakan Hotmail ataupun EndNote, ya, EndNote, ya, bukan EndNote, tapi alamat email yang resmi yang dikeluarkan oleh Microsoft Office. Oke, itu yang pertama, dan kita boleh mendownload, dan biasanya juga kita harus membuka akun Elsevier, bukan akun Mendeley, tapi kita harus membuka akun Elsevier. Jadi ada dua akun yang dibutuhkan untuk menggunakan Mendeley Reference Manager yang baru. Yaitu yang pertama, kita harus memiliki akun Microsoft. Kemudian kita juga harus memiliki akun Elsevier. Ya. Dan saya sudah lakukan itu, dan sehingga saya boleh mendownloadnya. Nah, sesudah kita download, dan downloadnya akan seperti ini. Kalau saya perkecil ini, kita lihat di bagian download. Yang tadi saya download adalah di sini, download, kemudian kita lihat yang ini. Oke. Ini adalah hasil download, dan ini kemudian yang harus kita installkan ke laptop ataupun PC kita. Ya. Sudah kita installkan, maka akan muncul seperti ini. Ya. Saya buka, akan muncul seperti ini. Nah, tampilan awal sebelum kita memindahkan reference yang ada dari Mendeley Desktop yang lama
itu harusnya tidak seperti ini, tapi ada kosong di tengah ini. Ya, di saya kebetulan saya sudah sesuaikan. Jadi saya sudah transfer file saya yang lama ke yang baru. Oke. Jadi tampilannya tidak akan seperti ini. Tetapi sesudah kita memindahkan all reference, ya, reference yang saya pindahkan, dia akan menjadi seperti ini. Oke. Kalau ini koleksi saya, misalnya kalau kita membuat koleksi yang baru, tentu yang di sini, atau kita juga bisa membuat kelompok. Ini koleksi saya, ini yang umum semua, ini yang Marindo Brimis. Oke, ini adalah menu utamanya, ada file, kita bisa mengekspor ke EndNote, atau kita bisa mengekspor ke RIS format. Kemudian diedit, kita bisa melakukan editing. Toolsnya di sini ada 3 yang utama, yaitu yang pertama adalah ini install Mendeley Importer. Pengertiannya bahwa di website search engine kita, entah Edge ataupun Chrome, akan ada menu add-in berkaitan dengan Mendeley. Kalau saya bisa tunjukkan, misalnya kalau yang di Chrome di saya ini misalnya akan muncul seperti ini. Atau kalau di Edge adalah mesin pencari bawaan dari Office seperti ini. Jadi ini namanya adalah add-in dari masing-masing mesin pencari, dan ini yang disebut dengan web importer. Jadi kita juga bisa melakukan importing ataupun pencarian Mendeley via mesin pencari kita. Oke. Nah, balik ke sini, kemudian yang berikut adalah Mendeley Site. Bagaimana Mendeley Site itu yang akan saya tunjukkan. Mendeley Site itu adalah add-in di Microsoft Word. Ya, yang akan muncul di Microsoft Word seperti ini. Kalau saya buka Word-nya, ini Word, maka saya buka yang blank. Maka ketika saya datang ke menu reference, maka ada yang disebutin. Ya. Oke, yang ini yang disebut dengan Mendeley Site. Nah, sebagai penyampaian juga bahwa karena yang lalu disebutkan bahwa Mendeley desktop tetap berfungsi, maka menunya akan tetap muncul di sini. Ini yang versi lama, tapi masih bisa digunakan. Oke, jadi ini yang Mendeley Site. Nanti kita akan lihat bagaimana cara mengoperasi. Saya minimize saja dulu ini. Kita kembali ke Mendeley. Nah, ini yang Mendeley. Kemudian yang terakhir di tools itu adalah search for articles online. Jadi salah satu pembeda dengan Mendeley reference yang lama, atau lebih tepat Mendeley desktop yang lama, itu adalah berkaitan dengan pencarian secara daring. Jadi di versi baru ini kita boleh buka. Nah, kita harus bisa langsung melakukan pencarian ya, berkaitan dengan artikel yang kita butuhkan di sini. Nah, oke, jadi bisa langsung dilakukan pencarian, dan ini yang kita cari pasti itulah database yang ada di Elsevier.
bisa saja itu merupakan Scopus. Oke. Jadi pencariannya seperti ini, kita bisa mencari jurnal, artikel, misalnya. Ini kita fokus pada pencarian jurnal articles, artikel yang dari jurnal. Kemudian kita juga bisa mengaturnya per tahun. Ini tahun 2021, 2022 boleh. Ya, yang saya cari di sini adalah 2021, 2022. Ini adalah apa namanya, cara pencariannya. Kita bisa menggunakan apa namanya, kita bisa menggunakan langsung via Mendeley. Nah, di sini juga terlihat bahwa fokus pencariannya adalah pada Marine Bulletin, Marine Pollution Bulletin, dan kita lihat ada 110 artikel. Pengarang kita juga bisa lihat, dan tipe terbanyak dari pencariannya itu bisa ditunjukkan di sini, yaitu open access. Oke. Jadi ini ya, sekali lagi kalau kita mau menggunakan kita harus membuat akun. Di saya kebetulan saya sudah membuat akun. Jadi cara sign in di sini adalah yang ini. Nah, seperti ini. Karena tadi saya sudah sign in. Ya. Ini. Dan kita melakukan pencarian seperti yang tadi. Kita cari yang lain misalnya. Coba sistem maksudnya. Kehilangan S di sini. Ya. Oke, ini 2021 ada sekian banyak, ini banyak penelitian yang berkaitan. Jadi yang paling banyak itu di conference series. Nah, jadi itu yang kita bisa lakukan. Ya, jadi karena kita add in, saya add in, maka akan keluar nama seperti ini. Oke. Nah, jadi kelihatannya lebih simple. Ya. Lebih simple bentuk pencariannya yang ditawarkan. Kemudian dia akan masuk di sini tentu saja. Kalau saya membuat collection dari apa yang sudah saya cari tadi. Oke. Nah, sudah kita melakukan pencarian dan menambahkan di sini, ya, pencarian yang kita dapatkan tadi kita bisa tambahkan, ya, dari komputer, atau kita import dari library yang lain, atau kita bisa tambah secara manual. Kalau kita pilih yang tambah dari komputer, itu misalnya apa yang tadi kita sudah cari, kita bisa misalnya seperti ini, saya bisa tambahkan ini. Dia mengupload satu tulisan yang ada di laptop saya. Ini tandanya. Bagaimana itu yang ini yang dia tambah. Oke. Karena itu sudah dalam format PDF, maka dia akan memberi info di sini bahwa filenya sudah ada. Ini PDF. Ini kita bisa buka. Oke. Jadi kita bisa tambah dari komputer kita. Jadi kalau kita melakukan pencarian, kemudian kita dapatkan, kita download, dan kita upload ke dalam library di Mendeley Reference Manager. Oke. Begitu cara menggunakannya.
sekali lagi penambahan ini adalah metadatanya biasanya. Kalau kita punya apa ini dalam yang disebut dengan metadata. Nah, yang berikut itu berkaitan dengan kalau kita sudah punya library seperti ini. Ini katakanlah ini saya punya MarineDB, kita bisa tutup. Ini mau diapakan? Ini tentu saja kita akan gunakan di dalam penulisan, entah penulisan proposal, artikel ataupun yang lain berkaitan dengan kegiatan akademik, terutama untuk bagi mahasiswa dan dosen. Ya, dosen kebanyakan dalam menulis laporan penelitian, menulis artikel dan sebagainya. Sementara kalau untuk mahasiswa tentu saja dibutuhkan untuk dia menulis proposal, menulis laporan penelitian skripsi, tesis, disertasi dan seterusnya. Nah, untuk itu maka ya tentu saja kita harus gunakan. Nah, saya mau kembali ke Word, Office. Nah, di sinilah kemudian yang akan harus kita gunakan fungsi dari yang disebut dengan Mendeley site. Nah, Mendeley site ini sekali lagi kita harus tambahkan itu dari kita kembali ya, Mendeley site kita harus tambahkan dari yang sini, dari tool. Karena word processor kita adalah Word misalnya, maka kita harus menginstall Mendeley site untuk Word. Catatan yang utama di sini adalah bahwa untuk mendapatkan Mendeley site kita butuh dua akun. Yang pertama adalah akun Microsoft Office, di mana Word bagian dari Office, dan kemudian juga kita butuh akun dari Elsevier yang tadi, yang untuk masuk ke dalam Mendeley. Nah, di sini mungkin kesulitan yang akan dihadapi karena kebanyakan dari kita itu tidak memiliki Word yang punya license. Artinya memang terdaftar di Microsoft Word atau Microsoft Office lebih tepat. Ya. Nah, jadi kita memang mesti punya dua akun Microsoft-nya, dan harus menggunakan alamat email Hotmail ataupun yang dimiliki oleh Microsoft, dan kedua akun email untuk Mendeley. Oke. Itu pembedanya. Kalau yang lalu itu kita masih bebas atau freely can use it begitu ya. Oke. Ya. Begitu. Jadi kita harus menginstall Mendeley site untuk word processor. Nah, kembali lagi saya perkecil ini. Saya kembali lagi ke Word karena di sini sebenarnya fungsi dari reference manager yang kita mau gunakan. Nah, bagaimana caranya? Jadi kalau misalnya saya menulis sesuatu di sini tentang mangrove di Indonesia, mempunyai luasan yang terbesar di dunia misalnya. Itu pernyataan saya. Ada pernyataan lain misalnya sementara menurut siapa bla bla bla, kita lihat di Mendeley sini. Oke. Ya, whole reference, jadi saya menunjukkan ini yang tadi kan yang saya tambahkan yang muncul menurut siapa, menurut ini misalnya ya, saya cek ini kemudian saya bilang insert, nanti akan muncul di sini. Oke. Sementara menurut ini mangrove adalah
di Indonesia tinggal apa, tersisa bla 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 45 hektar. Oke. Oke. Jadi ini klaim saya, dia sementara dibantah oleh Lusher dan et al. Ini kan dia mungkin karena saya hanya di sini mencentang ya, mencentang salah satu. Nah, kemudian kalau ada penelitian pendapat yang lain di Asia misalnya, mangrove masih tersisa di Filipina seluas 100 hektar. Ini menurut siapa? Saya bisa menaruhnya di sini, misalnya menurut yang ini. Saya sudah mencentangi bagaimana memasukkannya. Saya tambahkan di sini interpretation. Nah, menurut ini Gautama 2020. Oke. Karena itu dalam 5 tahun terakhir mangrove telah mengalami degradasi sebanyak 50% luas tahun lalu, tahun 2020. Itu menurut siapa? Kita cari. Itu menurut Nur Hayati misalnya. Kembali lagi saya insert ini. Nah, sekarang saya menganggap atau kita menganggap tulisan ini sudah cukup. Untuk itu saya mau membuat daftar pustakanya. Ini daftar referensinya misalnya. Ya, ini. Nah, sekarang bagaimana saya mau masukkan sitasi-sitasi yang sudah saya gunakan di atas. Ini sangat mudah sekarang. Caranya adalah kita datang di sini. Kemudian kita melakukan insert bibliografi. Kita mau lanjutkan ya. Oke. Ini yang saya sudah. Jadi semua kalau ini terus misalnya metode penelitian ini kan pendahuluan misalnya. Nah, kita menulisnya seperti itu. Ini pendahuluan. Kemudian yang berikut ini adalah metode. Nah, metode penelitian, metode yang digunakan adalah metode transet garis yang dikombinasikan dengan kuadrat modifikasi yang ini menurut
paham ya? Menurut ini insert lanjut ya. Oke, ini titik kita perhatikan kalau sudah terbentuk seperti ini, maka ketika kita menginsert otomatis daftar pusakanya masuk. Sorry, seperti ini ya, jadi sudah otomatis terbentuk. Nah, dari sini memang terlihat bahwa Mendeley terbaru itu lebih simple pengoperasiannya. Oke, ini sudah. Nah, yang berikut yang saya mau tunjukkan juga, ini sudah jadi. Begini kalau cara melakukan citasi dengan menggunakan Mendeley, dan itu memang dibangun untuk Word kayaknya dan lebih mudah operasiannya. Maka sekarang bagaimana kita mau melakukan setting terhadap citationnya? Itu bisa datang di sini ya. Kita bisa melakukan penulisan berdasarkan citasi model apa, atau style atau gaya selingkung dari apa. Ini ada pilihan, kita klik saja ini. Di sini ada kita yang ini apa 7 ya. Cara penulisannya seperti ini. Kita bisa gunakan Elsevier, Harvard, okay, dan update citation. Ini berubah cara penulisannya ya. Kemudian kita bisa juga mengubah menjadi ini kayak yang digunakan oleh LPPM sekarang, IEE. Seperti ini bernomor. Anda kita perhatikan yang di sini juga kan cara penulisan ini berarti nomor di sini. Ya, ini berarti ini harus spasi. Ini kalau kita gunakan yang ini update citation style ya, maka ini semua berubah. Sementara menurut 1, 2, ya, 3. Oke. Oke. Ini mengalami perubahan. Kemudian ini tidak lagi mengikuti abjad. Ini tidak lagi mengikuti abjad. Ini sudah. Oke. Kalau kita misalnya mau mengganti misalnya yang ini at all, yang ini perhatikan ya. All ini, maka dengan mudah kita bisa lakukan di sini, yaitu dengan cara melakukan change citation language. Oke. Saya perlihatkan. Itu yang di sini saya ganti dengan bahasa Indonesia. Nah, ini update citation language. Semua at all itu menjadi dan kawan-kawan. Oke. Jadi itu sebenarnya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Mendeley reference management yang terakhir, yang terbaru. Dan untuk hal ini menurut saya entah mahasiswa ataupun dosen tidak ada alasan untuk mengatakan kesalahan pengetikan sebenarnya, walaupun sering terjadi seperti yang sekarang. Padahal kita tidak perlu melakukan pengetikan daftar pustaka ataupun daftar referensinya, karena mesin pemroses data, pemroses kata itulah yang akan membuatkan kita. Demikian kira pengantar sangat singkat dan dari Mendeley yang terbaru yang sekali lagi beroperasi awal bulan Oktober ini, sementara yang versi lama itu telah berakhir dengan pengertian bahwa fungsi-fungsi yang lalu itu masih bisa tetap digunakan. Ya. Demikian penyampaian saya, semoga
bermanfaat.